Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Bapak-bapak dan saudara, sebagaimana biasa mari kita berniat iktikaf ya, untuk menyempurnakan duduk kita di masjid ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Aku niat i'tikaf di masjid ini selama aku berada di dalamnya karena Allah. Alhamdulillah, tidak terasa bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ya, waktu terus berlalu ya, umur kita terus bertambah tapi berkurang ya. Pada hari ini kita hampir masuk pada pertengahan bulan Sya'ban ya. Artinya kita sebentar lagi, kurang dari 1 bulan kita akan masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Maka pada kesempatan hari-hari ini dan seterusnya sampai Ramadan nanti, mari kita ingat pesan dari Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qad azallakum syahrun azimun mubarak. Sudah hampir tiba bulan yang agung dan diberkahi. Syahrun ja'alallahu fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Itulah bulan yang di dalamnya ada 1 malam lebih mulia dari 1000 bulan. Itulah bulan yang Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala siyamahu faridah wa qiyama laylihi tatawu'a. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan siangnya itu puasa yang fardu dan malamnya kita diminta untuk qiyamul lail. Man tatawu'a fihi bi khislatin minal khair kana kama adda faridah fima siwa. Siapa yang menunaikan 1 kebaikan dalam Ramadan yang hukumnya sunnah, maka dia diberikan pahala seperti pahala 1 perbuatan wajib di luar Ramadan. Wa man adda fihi faridatan kana kaman adda 70 faridatan fi ma siwa. Dan siapa saja yang menunaikan 1 macam amalan yang wajib, maka dia diberikan pahala seperti 70 amal wajib di luar bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan kesiapan yang cukup oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehat lahir batin untuk bisa masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita membaca 255 dari suratul Baqarah. Ini ayat apa namanya bapak-bapak? Ayat kursi. Kenapa dinamakan ayatul kursi? Karena ada kata al-kursi di dalam ayat ini. Dan kata al-kursi itu kata para ulama adalah kinayatun ya, an azamati ilmihi wa qudratihi wa syumuli ilmihi. Bahwa kata kursi itu adalah satu kinayah atau suatu gambaran dari betapa lapangnya, betapa luasnya, betapa kokohnya kekuasaan Allah, betapa lapangnya ilmu dan pengetahuan Allah. Tidak ada yang tersembunyi apapun dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita baca ayat kursi ini. Dan ayat kursi ini bapak-bapak saudara, ini adalah salah satu ayat yang sangat istimewa di dalam Al-Quran. Bahkan dalam sebuah riwayat ya, dalam sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada Sayyidina Ubay bin Ka'ab, "Ya Abal Munzir, atadri ayu ayatin min kitabillahi ma'ak a'zam." Kamu tahu enggak, wahai Abul Munzir? Jadi kunyahnya dari Ubay bin Ka'ab itu Abu Munzir. Rupanya dia punya anak namanya Munzir ya. Jadi wahai ayahnya Munzir, atadri ya ayu ayatin, apakah kamu tahu ayat apa
dari kitab suci Al-Quran yang ada padamu itu a'zam, ayat yang paling agung, yang paling hebat. Kata Sayyidina Ubay bin Ka'ab, Allah wa rasuluhu a'lam. Ya tentu Allah dan Rasulnya yang maha tahu, saya nggak tahu. Maka Nabi SAW mengatakan, hiya ayatul kursi, yang paling agung, istimewa, luar biasa dari ayat-ayat Al-Quran itu adalah ayatul kursi, yaitu yang kita bacain. Mengapa dikatakan paling agung, bapak-bapak saudara? Karena memang ayat ini di awal menggambarkan tauhid, ya, keesaan Allah, lalu menggambarkan kemahakuasaan Allah, lalu menggambarkan keagungan ilmu Allah, lalu menggambarkan tidak ada siapapun yang bisa menjadi tempat bergantung kita dalam kehidupan di dunia ini selain Allah, lalu menggambarkan tidak ada sedikit pun kekurangan, tidak ada sedikit pun kelemahan, kecacatan pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang terkait dengan Allah itu sempurna. Itu ada dalam ayat kursi. Karena itu disebut sebagai a'zamu ayatin fi kitabillah, ayat yang paling istimewa, paling agung. Nah, karena itulah bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, para ulama, ya, sebagaimana yang ada di dalam asar, itu mengamalkan ayat kursi itu hampir di setiap kesempatan. Bahkan di dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW menyampaikan, man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin lam yamna'hu ayyadkhulal jannata illa ayyamut. Kalau ada orang yang selalu membaca ayat kursi setiap selesai sholat fardu, sholat wajib, maka tidak ada yang menghalanginya untuk masuk surga, kecuali karena dia belum mati. Artinya apa? Ya, karena dia masih hidup itu dia nggak bisa masuk surga. Ya, tapi kalau dia sudah meninggal, maka dengan ayat kursinya itu dia akan masuk surga. Itu yang disampaikan oleh Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi as-salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, tabi'in itu memang menjadikan ayat kursi ini favorit. Karena itu kita banyak sekali menerima dari orang tua kita, ya, pengamalan, ya, di mana di situ ada bacaan ayat kursinya. Kalau kita baca yang disebut azkarus sobah, ya, zikir pagi. Lalu azkarul masa, zikir sore, ya. Pagi itu artinya setelah subuh, sebelum terbit matahari. Sore itu artinya sebelum masuk maghrib. Ada bacaan-bacaan yang ada di pagi tapi tidak ada di sore. Ada juga yang ada sore tapi nggak ada di pagi. Ayat kursi itu ada di dua-duanya. Jadi ayat kursi itu ada di zikir pagi maupun di zikir sore, yang diajarkan oleh para sahabat berdasarkan tuntunan dari Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dibaca pagi hari, maka akan melindungi sampai petang. Kalau dibaca waktu petang, maka akan melindungi sepanjang malam sampai pagi. Jadi kalau mendapatkan proteksi 24 jam, itu baca ayat kursi 2 kali. Satu pada pagi hari dan satu pada petang hari. Kalau kita baca pagi hari akan dilindungi sepanjang hari. Kalau dibaca petang hari maka akan dilindungi sepanjang malam sampai pagi. Dalam riwayat juga disampaikan bahwa ayat kursi yang dibaca, ya, di dalam satu rumah, innal bait allazi tuqra'u fihi ayatul kursi la yaqrabuha syaitan. Satu rumah, ya, kalau dibacakan ayat kursi di dalamnya, maka tidak akan berani didekati oleh syaitan. Ini disebutkan di dalam asar. Jadi dari seluruh keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengamalan para sahabat dan para tabi'in, kesimpulannya adalah bahwa ayat kursi ini memang ayat yang sangat istimewa.
Dan Masya Allah ya bapak-bapak, ibu, saudara-saudara, ini keuntungan kita juga berislam di Indonesia ya. Kita itu banyak diajar oleh orang tua kita ayat-ayat dan surah-surah yang hebat, amalan-amalan yang hebat, walaupun kadang kita tidak dijelaskan. Kenapa kita diajak untuk baca ayat kursi? Hampir di setiap majelis ya. Kita kecil-kecil sudah diajarkan ayat kursi, yang lain-lain belum diajarkan. Itulah yang mereka terima dari guru-guru, terus nyambung sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tidak terjadi di setiap tempat. Banyak tempat-tempat lain umat Islam ya ayat kursi itu tidak terlalu istimewa. Tapi alhamdulillah di Indonesia ini pengamalan ya dari guru-guru kita dan orang tua kita ditradisikan untuk membaca ayat kursi. Tradisi membaca ayat kursi itu adalah masyru', yaitu tradisi yang memang dilakukan oleh as-salafus soleh, yaitu orang-orang terdahulu ya dari masa para sahabat, dan bahkan dianjurkan oleh Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala dalam ayat kursi berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala, la ilaha, tiada Tuhan, illahu, kecuali Ia. Al-Hayyul Qayyum, Al-Hayyu ya, Maha hidup. Manusia itu dikatakan juga hayyun, tapi hidupnya manusia itu beda dengan zat Allah. Kalau Allah Ta'ala itu hayyunnya itu hayyunnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lam yasbaqhu adamun walam yalhaqhu fanaun. Hidupnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak didahului dengan tidak ada. Kalau kita ini hidup kita didahului dengan tidak ada. Kita hidup, sebelumnya ya kita tidak ada. Kapan kita hidup? Ya ketika mulai diciptakan. Kalau Allah Ta'ala hidupnya itu lam yasbaqhu adamun, tidak didahului oleh tiada, walam yalhaqhu fanaun, dan tidak kemudian diakhiri dengan binasa. Beda dengan manusia seperti kita dan semua makhluk selain Allah ya. Hidupnya atau adanya itu diawali dengan tiada dan diakhiri dengan binasa atau hilang. Jadi Al-Hayyu, kalau kita bicara tentang siapa yang hidup sebenar-benarnya hidup, itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kita ini hidup kita sementara, hidup kita itu majazian ya hidup sebentar aja lah di dunia, habis itu selesai gitu. Al-Qayyum, Al-Qayyum artinya adalah yang berdiri sendiri. Nah, ini juga merupakan sifat yang membedakan Allah ya dengan manusia. Ini namanya sifatun salbiyah, sama seperti yang Al-Hayyu itu sifatun salbiyah ya. Sifatun salbiyah itu artinya sifat yang mencabut ya hal-hal yang bersifat kurang ya, sebagaimana yang melekat pada manusia. Manusia ini dia ada, dia hidup, tapi dia butuh yang lain ya. Kalau Allah Ta'ala dia ada, dia hidup berdiri sendiri, tidak membutuhkan apapun dan siapapun. Beda dengan manusia, dia ada, hidup, tapi membutuhkan orang lain. Jadi Al-Qayyum itu artinya berdiri sendiri ya. Dan Allah Ta'ala mengurus semua makhluknya. Kalau manusia itu sulit, jangankan mengurus yang lain, ngurus diri sendiri aja repot ya. Makanya banyak orang yang pandai atau ingin mendapatkan sesuatu, tapi kemudian dia tidak bisa melaksanakan amanah sesuatu itu ya. Maka dulu Rasulullah SAW pernah ya, ketika ada sahabat namanya Sayyidina Abu Dzar. Sayyidina Abu Dzar ini orang soleh ya. Tapi oleh Rasulullah SAW
beliau tidak diizinkan untuk mengasuh anak yatim. Kenapa dia tidak diizinkan untuk mengasuh anak yatim? Padahal dia orang soleh. Karena memang mengasuh anak yatim itu tidak tidak hanya butuh kesolehan. Mengasuh anak yatim itu butuh kelapangan, butuh kesabaran, butuh amanah, butuh keteguhan, macam-macam yang diperlukan. Maka manusia itu sebagian besar termasuk kita, itu banyak sekali memiliki kelemahan untuk mengurus orang lain. Apalagi mengurus orang lain, mengurus diri sendiri pun kita membutuhkan pertolongan dari orang, siapapun kita. Al-Hayyul Qayyum, Allah Ta'ala Maha Hidup, berdiri sendiri dan mampu mengurus seluruh makhluknya. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. La ta'khudhuhu, tidak terkena Allah Ta'ala itu dengan sinatun. Sinatun itu awalun naum, ngantuk. Awal dari tidur itu namanya ngantuk, itu sinah. Wala naum, dan tidur. Allah Ta'ala tidak terkena dengan sedikit pun yang namanya ngantuk dan tidur. Nah, di sini bapak-bapak saudara, ungkapan ini adalah tanzihun, tanzihullahi azza wa jal min kullin naqais. Jadi bagian ayat ini adalah gambaran dari bersihnya Allah dari setiap segala macam kekurangan yang selalu ada pada manusia. Kapan kita ngantuk? Kalau capek. Kerja pagi, begitu siang mulai ngantuk. Tadi misalnya kita pas sholat Jumat, sholat Jumat tuh nggak tahu kenapa kita cepat ngantuk, apalagi kalau dengar khotib, begitu naik khotib, kok cepat sekali rasanya ngantuk kita. Itulah kita manusia, cepat. Atau kita duduk di pengajian, atau kita istirahat, atau berada setelah 2-3 jam bekerja, itu ada sinah, ada rasa kantuk. Kalau berlanjut kantuk itu jadi tertidur, itu adalah min amaratid dha'fi wal ajzi. Kata ngantuk dan tidur itu lekat dengan lemah dan lelah. Maka di sini Allah dinafikan, Allah itu tidak ada sedikit pun namanya ngantuk, apalagi tidur. Artinya apa? Allah tidak pernah lelah dan lemah mengurus semua makhluknya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Miliknya lah ma fis samawati wa ma fil ard. Apa saja, segala sesuatu fis samawat, yang ada di seluruh lapisan langit, wa ma fil ard, dan apa yang ada di bumi. Bagian dari ayat ini, bapak-bapak saudara, kalau sebelumnya itu menafikan segala bentuk lelah dan lemah yang merupakan sifat dari makhluk, maka di ayat ini Allah menetapkan kepemilikan yang mutlak pada zatnya. Jadi kepemilikan yang mutlak atas segala sesuatu di bumi Allah, di langit, itu hanya milik Allah. Kalau saya, kepemilikan saya terhadap apa yang saya punya itu kepemilikan sementara. Kalau dalam istilah Al-Quran itu mustakhlafun, dititipin sebentar. Makanya ketika Allah meminta kita wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi, bapak-bapak, infakkanlah harta sebagian dari yang dititipkan. Jadi di situ ditegaskan yang dititipkan, supaya jangan kita mengatakan ngapain saya mau berinfak. Maka langsung ditegaskan di ayat itu, infakkanlah harta yang bukan kamu sebenarnya yang punya, cuman dititipin aja, cuman dititipin sebentar. Saya yang punya sebenarnya, kata Allah, kamu saya titipin, dan perintah saya tolong kasih sebagian dari yang saya titipkan kepada orang-orang miskin fakir. Masa kita nggak mau?
Su'ul adab kita, ya, su'ul adab. Kita dititipkan sesuatu, lalu yang menitipkan itu mengatakan, tolong ya, ini saya titipkan, nanti kasih si A, si B. Kita nggak punya hak mengatakan nggak mau saya kasih, bukan punya kita. Hakikatnya dari Allah. Nah di sini disebutkan lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Nah kenapa di sini disebutkan kata as-samawat dalam bentuk jamak, sedangkan kata al-ard dalam bentuk tunggal? Karena memang bumi ini cuma satu, sedangkan yang namanya lapisan langit itu tidak terhitung oleh manusia. Jadi istilah sab'a samawat, 7 lapis langit, itu kalau dalam bahasa Arab ya as-sab'u litaktsir. Jadi kalau gunakan kata 7 itu untuk menunjukkan banyak. Seringkali orang Arab kalau menggunakan kata 7 itu bukan menunjuk kepada angka dibatasi, bukan, tapi untuk menunjukkan banyak. Liyadulla alal kasrah. Ya mungkin sama kayak kita juga kadang-kadang kan ya, Duh, saya ini pusing 7 keliling misalnya gitu. Itu bukan artinya 7 kali keliling gitu, tapi ya udah pusing, bener-bener pusing gitu. Jadi kata 7 dalam bahasa Arab ya, itu memang ya dulu alal kasroh. Dan memang bapak-bapak ibu, kalau kita lihat kenyataannya hari ini, yang namanya bumi itu cuma satu, sedangkan yang namanya lapisan langit itu wallahu alam berapa banyak. Yang sudah diketahui sekarang, menurut estimasi itu ada 2 triliun galaksi. Jadi galaksi itu 2 triliun. 2 triliun itu berapa? 1 triliun itu 1000 miliar. 1 miliar 1000 juta. Jadi 1 triliun itu nolnya 12. Jumlah galaksi itu adalah 2 triliun, nolnya 12. Banyak, luar biasa. Dan bumi adalah satu planet kecil di dalam galaksi kita ini. Jadi bumi itu bukan galaksi, tapi bumi itu hanya bagian kecil dari satu galaksi. Galaksi di dalam itu ada bumi, ada Saturnus, ada Uranus, ada macam-macam tuh planet-planet, ada bulan di situ. Ada banyak lagi. Itu satu galaksi. Dan yang diprediksi, yang diketahui, diperkirakan oleh para ahli ada 2 triliun galaksi. Wah, udah nggak usah kita pikirin lah, itulah nih Al-Quran. Jadi Al-Quran kalau ngomong itu itulah kenyataan. Semua penemuan-penemuan ilmiah hanya menegaskan kebenaran Al-Quran. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Jadi milik Allah Subhanahu wa taala semua yang ada di seluruh lapisan langit, yang Allah saja tahu sebagai besarnya seperti apa ya. Jumlahnya berapa? Wallahu alam. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Siapa ya yang bisa memberikan syafaat ya di sisinya kecuali yang ia izinkan, kecuali dengan izinnya. Jadi ini adalah apa ya? Pengingat kepada kita. Kalau kita hidup di dunia, bapak-bapak saudara, kita hampir selalu dibantu oleh orang ya. Atau kita cari bantuan orang. Yang membantu itu namanya syafi', yang memberi syafaat. Nah, kita udah bahas beberapa majelis yang lalu ya. Ada kalau misalnya kita ingin, misalnya nih ya, misalnya kita ingin buka warung misalnya kan, terus atau toko, lalu perlu izin. Lalu izin itu kan ada yang ngurus, ada kantor perizinan. Nah maka kita akan berusaha mencari kira-kira siapa ya yang bisa memudahkan saya untuk bisa membantu pengurusan. Misalnya kemudian kita kenal ada orang ya, misalnya mungkin ada teman kita ya, atau tetangga kita, oh ternyata dia kerja di kantor perizinan. Maka kemudian kita sampaikan, Pak saya mau bikin toko, perlu usaha, perlu izin. Terus tetangga kita bilang, oh iya nanti saya beritahu staf di kantor, nanti biar diurus perizinannya. Nah,
Itu namanya syafaat, bantuan. Jadi kekurangan kita di dunia ini seringkali ditutupi oleh saudara kita yang lain, dibantu oleh yang lain. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Urusan akhirat itu beda dengan urusan di dunia. Jadi rule-nya di akhirat itu beda. Kalau di akhirat itu tidak ada yang bisa memberikan syafaat. Jadi tetangga, teman, sahabat itu sudah ngurus dirinya masing-masing. Ya, tidak bisa lagi kita harapkan ya untuk membantu kita sebagaimana dulu di dunia kita saling bantu. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat ya di sisi Allah kecuali siapa yang Allah izinkan. Salah satu yang diizinkan oleh Allah memberikan syafaat adalah Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, salah satu cara kita yang paling mudah untuk mendapatkan syafaat ya, Bapak-bapak Ibu, yang digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis ya. Kan kita pingin syafaat nih. Apa cara mendapatkan syafaat yang paling mudah? Salah satu yang paling mudah, yang tidak membutuhkan amal-amal yang hebat, tapi dijamin itu insya Allah dijamin ya halat lahus syafa'ah, maka dia akan dapat syafaat saya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah ya, kalau ada orang azan maka jawab azannya sesuai dengan yang dia sampaikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ketika dia menjawab seperti apa yang disampaikan oleh muazin, lalu di ujungnya, kata Nabi ini dalam hadis sahih, lalu setelah itu dia berdoa memintakan saya al-wasilah. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asul maqamal mahmud allazi wa'adtah. Kalau dia mintakan saya, ini kata Nabi, kalau dia mintakan saya setelah selesai azan, dia mintakan, dia berdoa, mintakan saya wasilah, dan wasilah itu adalah suatu tempat kedudukan yang tidak dapat diduduki kecuali oleh satu hamba, dan aku berharap hamba itu adalah aku, kata Nabi nih. Kalau dia berdoa memintakan aku wasilah, halat lahu syafa'ah, wajib dia mendapatkan syafaat. Kata para ulama, ini adalah amalan yang paling mudah untuk mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang nggak bisa? Pasti semuanya bisa. Begitu kita mendengar azan, udah jawab. Apapun yang kita lakukan, kita jawab. Walaupun kita tidak serta-merta langsung sholat ya. Kalau misalnya lagi belajar ya, kalau di tengah-tengah acara pengajian atau apa ya terusin. Tapi pasang niat, begitu selesai nanti akan sholat. Namun ketika kita mendengar azan itu, jawab terus sampai selesai, lalu doa Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatul qa'imah ati sayyidina Muhammadil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'asullahummal maqamal mahmud alladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Nabi janjikan halat lahu syafa'ah, nanti dia pasti akan dapat syafaat saya. Amin ya rabbal alamin. Ya'lamu ma baina aydihim, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa saja. Ini semua ya di dalam ayat kursi dipakai kata ma. Ma itu menunjuk pada makna umum semua ya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah taala mengetahui segala sesuatu yang di depan, di belakang. Artinya apa? Yang dinyatakan maupun disembunyikan, yang terang-terangan, sembunyi-sembunyi, yang dikatakan ataupun yang ada dalam hati, Allah tahu. Karena itu tidak ada gunanya bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kita berpura-pura ya, kita beribadah cari pujian orang gitu. Emangnya Allah
nggak ngerti, nggak tahu. Allah tahu. Ya sudah, ibadah ya karena Allah aja. Nggak usah ngapain cari pujian orang. Oh, naik haji supaya dibilang orang yang paling banyak uangnya, macam-macam lah. Ya. Jadi bagian ayat ini mengingatkan kita bahwa Allah Ta'ala itu pengetahuannya sempurna. Beda dengan kita. Kita disebut mengetahui. Makanya dalam bahasa Arab itu manusia itu al-alim, bukan alim. Kalau yang alim itu hanya Allah. Kenapa? Alim itu artinya alim, punya pengetahuan, tapi ada batasannya. Tapi alim itu adalah yang maha mengetahui. Yang maha mengetahui. Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Dan tidak ada yang mampu mencakup, mengetahui sesuatu sedikit dari ilmunya kecuali apa yang ia kehendaki. Bapak-bapak, saudara, ini dikontraskan oleh Allah antara yang tadi dengan yang sekarang. Kalau yang tadi itu tentang zatnya, maka ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, itu tentang Allah. Kalau kita bagaimana? Di sini dia. Nih, bapak-bapak, sehebat-hebat kita, sealim-alim, profesor, doktor, ya, kiai haji, tuan guru, apalah namanya, di sini tempat kita. Apa? Wala yuhituna bi syai'im min ilmihi illa bima syaa. Ya Allah, memang beda. Kalau yang pertama tadi ilmunya tak terbatas, tidak ada apapun yang bisa membatasi ilmu Allah. Kalau di sini mereka, yaitu kita-kita ini, tidak mengetahui bisyai'in. Kata syai' saja sudah menunjukkan sedikit. Ya, syai'in. Syai'in itu dalam Al-Quran selalu menuju kepada sedikit. Misalnya ayat musibah, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Kami akan coba kalian dengan sedikit saja rasa takut dan lapar. Begitu, sedikit. Jadi jangan terlalu besar teriaknya kalau lagi kelaparan, ya. Kalau lagi kenyang syukurnya kecil, ya. Kalau lagi lapar teriak ribut, ya. Karena kalau dibandingkan antara lapar dengan kenyang, ya, maka cobaan lapar itu hanya sedikit. Nah, di sini, ya, wala yuhituna bisyai'in, ya. Dan mereka, yaitu kita-kita ini, hanya dapat ilmu itu bisyai'in, yaitu sedikit saja. Udah sedikit, lalu ditambah lagi min ilmihi, sedikit dari sebagian kecil ilmunya. Ya Allah, sudah ada kata syai', artinya sedikit, ditambah dengan min itu tab'id, dari bagian. Istilahnya yang sudah dibagi itu dibagi-bagi lagi, bagi-bagi. Ibarat kalau ada kue, maka bagian kita tuh bagi, tinggal kecil sedikit. Ya. Itu yang dikasih sama Allah. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, bisyai'im min ilmihi, yang merupakan ilmu yang sangat sedikit dari ilmunya Allah, ternyata dengan yang sangat sedikit itu kita bisa mengatur kehidupan kita. Jadi gabungan dari semua ilmu manusia di dunia yang lalu, yang sekarang, yang akan datang sampai hari kiamat, bisyai'in min ilmi. Itu ilmu yang sedikit saja. Mau sombong apa? Tadi ahli-ahli astronomi itu mengatakan, wah, di alam semesta ada 2 triliun galaksi. Apa isi galaksi itu? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Karena ada galaksi yang jauhnya sekian ratus tahun cahaya dari bumi. Sudah tidak mungkin pergi ke sana, saking jauhnya. Jadi kita ini terlalu banyak yang kita tidak tahu. Karena itu kalau baru tahu dikit-dikit jangan sombong. Ingat, wala yuhituna bisyai'im min ilmi. Syai'in
min ilmi, sedikit dari yang sedikit. Di dalam ayat yang lain, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu tidak dikasih ilmu, kata Allah, ya. Minal ilmi, dari bagian ilmuku itu, kata Allah, illa, kecuali qalila, sedikit. Jadi tidak ada yang bisa kita sombongkan, hanya tersisa kesyukuran. Alhamdulillah. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Ini penegasan dari yang sebelumnya. Kursinya Allah, ya. Kata kursi itu, ya, ulama mengatakan yang namanya kursi itu makhluk yang sangat istimewa, yang juga merupakan penggambaran dari kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, meliputi seluruh lapisan langit dan bumi. Jadi galaksi yang 2 triliun apa segala macam itu, entah, kita nggak tahu, mungkin penemuan berikutnya nambah galaksinya, kita nggak tahu apa isinya, bagaimana, apa namanya, itu semua berada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala ya'uduhu, ya, dan dia tidak merasa, la ya'uduhu ay la yusqiluhu, tidak merasa berat sedikit pun untuk mengurus, untuk menjaga seluruh lapisan langit dan bumi itu. Wa huwal aliyul azim, dan Allah maha tinggi dengan kemuliaannya, maha tinggi dengan martabat kemuliaan dan keagungannya. Wa huwal aliyul azim, dia maha tinggi dan maha agung. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Jadi dari ayat kursi ini bapak-bapak saudara bisa tergambar, ya, bagaimana ayat ini memang ayat yang sangat dahsyat, ya, yang diawali dengan tauhid yang murni, Allahu la ilaha illahu. Lalu dari tauhid itu kita diajarkan tentang bagaimana kemahakuasaan Allah, bagaimana ilmu Allah yang tidak terbatas, bahwa yang diberikan kepada kita ini hanya sebagian kecil, dan Allah memberi sebagian kecil ilmunya bukan karena bakhil, tapi karena rahmatan. Apa nama rahmatan? Sayang sama kita. Coba kalau kita diberikan yang lebih dari yang sekarang, mata kita diberikan kemampuan untuk nembus tembok misalnya, kira-kira kita senang apa susah? Susah kita. Jalan, tengok rumah orang, kelihatan ya dalamnya apa. Hal-hal, tengok kubur, kelihatan orang dalam kubur. Susah kita, nggak tenang. Atau telinga kita diberikan kemampuan untuk mendengar frekuensi yang paling tinggi sampai paling rendah. Nggak bisa tidur kita mungkin setiap malam. Kita akan mendengar suara desisan ular, suara kelelawar, suara orang-orang yang disiksa dalam kubur, suara anjing yang menggonggong entah di kejauhan mana, tidak bisa tidur. Maka Allah batasi telinga kita ini bukan bakhil, rahmatan, karena Allah sayang sama kita. Pembatasan Allah kepada manusia adalah berdasarkan kasih sayangnya. Bahkan dengan pembatasan yang seperti ini, kita sudah bisa melakukan banyak sekali hal dalam kehidupan kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita baca Fatihah untuk saudara kita Bapak Masimu tadi, ya, yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan iman Islamnya, dan untuk kita semua juga Allah kokohkan iman Islam kita, Allah jaga dan pelihara kita. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.